ketika orang ada yang membenci kita, karena memang begitu yang terjadi pada kenyataannya. Ya, semua kita mungkin pernah kena fitnah ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Nih, Dani. nih yang kemarin agak lain nih, silakan lah. Tapi narasinya gak usah terlalu dimasukin ke hati ya, Ya, aman. kawan-kawan. Kalau Pak Dani ini mah, saya sudah tahu Pak Dani ini penggemar Rasul Paulus ya, kalau nggak salah ya. Betul ya Pak Dani ya? Pokoknya harus sediakan panadol dan Podrex, Pak. Yang ada ayat yang saya sendiri bingung, bro. Nah, ini ada apa ini? Saya di Jamba. Kemudian ada dengar ada yang membahas ajaran saya. Ya, saya. Kan ada yang mau meluruskan. Apa yang mau diluruskan? Yang ini loh, bro Dani, yang di surah 3 kalau nggak salah ya, surah 3 Ali Imran 36 kalau nggak salah ya. Bentar ya, saya coba lihat sesuai. Begini, roti hidup. Kalau ingin meluruskan, apa kapasitasnya? Apa kemampuannya? Apa disiplin ilmu yang dimiliki? Ini yang gue bilang tadi, ketika umat Islam bahas Kristen, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi ketika Kristen bahas umat Islam, wow, penistaan itu. Nah ini, bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya apa disiplin ilmu? Halo. Untuk Assalamualaikum. meluruskan. Itu aja kok. Shalom Rio dan juga Bungsu. Shalom host. Shalom bang. Saya cari kambing-kambing yang lepas dari kandang. Iya, sebentar Pak Dani, saya sapa dulu teman-teman yang baru naik. Rio, selamat siang bro. Selamat siang bang Roti Hidup. Shalom. Shalom. Ya, dan juga Bungsu, apa kabar dirimu? Kenapa baru muncul Bungsu? Ya kegiatan lagi padat ini bang. Kadang malam itu cuma sekedar lewat. Ya kalau malam juga saya kerja jadi. Oh gitu ya. Makanya ini baru istirahat sedikit, makanya saya lihat Bang Roti Hidup ada live. Saya mampir langsung diundang naik ya, saya naik bang. Ya. Kebetulan saya sudah lama ini tidak ngobrol sama kambing-kambing. Itu ada Pak Dani di situ bro. Oh Pak Dani. Sediakan dulu Podrex, Pak. Iya. Pak Dani, assalamualaikum Pak Dani. Sama malaikat. Kenapa? Iya, masih betah di Islam Pak. Islam itu adalah ajaran dari Sang Pencipta. Ajaran dari Sang Pencipta. Saya bisa membuktikan Pak di sini bahwasanya ajaran Islam itu bukan ajaran dari Sang Maha Pencipta dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Anda Pak. Saya bisa memaparkan di sini Pak. Biar Anda tahu Pak. Makanya tadi saya bilang. Makanya ya, tadi saya ngomong kalau ada yang ingin meluruskan ajaran Islam, ilmu apa yang dimilikinya, karena ajaran Islam itu menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah Pak, ya kebetulan Pak saya juga bisa mengerti tentang Al-Quran walaupun sedikit Pak ya, tetapi adalah pengetahuan saya. Dan di sini Pak, saya mau membuktikan Pak ya, kalau sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini Pak adalah pengajaran bukan berasal dari Allah yang benar Pak, karena Allah itu ada banyak Pak. Jadi Allah yang benar sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, kita dilarang mempercayai ada ilah-ilah lain Pak. Hanya ada satu ilah yang benar Pak. Yang lain itu ilah-ilah pendusta Pak. Jadi saya di sini mau membuktikan Pak, Allah yang benar dengan Allah yang pendusta, Allah penyesat. Di sini saya bisa membuktikan Pak dari dalam Al-Quran itu sendiri Pak. Saya rasa Bapak juga belum pernah membaca. Hanya ada cukup satu ayat Pak di dalam Al-Quranul Karim Pak untuk bisa membongkar bahwasanya Islam ini bukan ajaran dari Allah yang benar Pak. Di sini saya menarasikan sesuai data yang tertulis dalam Al-Quran. Bisa kita cek bersama Pak. Karena kita ketahui Pak ya,
Allah itu sifatnya kasih lagi maha penyayang, dan itu pun diketahui oleh orang Islam bahwasanya Allah adalah Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Tetapi dengan sifatnya itu di dalam firman-Nya di Maryam 83 telah membantah, Pak. Firman-firmannya itu membantah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Seperti apa bunyinya, Pak? Allah Subhanahu wa taala di Maryam 83 bekerja sama dengan iblis, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk mendorong, Pak, orang-orang berbuat maksiat. Mendorong orang-orang kafir berbuat maksiat. Itu tertulis secara eksplisit. Nah, ini yang saya mau luruskan, Pak. Jikalau Allah yang benar bekerja sama dengan iblis untuk mendorong orang-orang kafir untuk berbuat maksiat, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kesesatan orang-orang kafir, karena dia mengutus iblis untuk mendorong orang kafir berbuat maksiat. Dan ayat ini cukup membuktikan bahwasanya Allah yang dipercaya orang Islam itu bukanlah Allah yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mengutus kejahatan untuk menyesatkan manusia. Nah, ini, Pak, yang harus Anda pahami di Maryam 83 ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, Pak. Sudah belum narasinya? Ya. Nanti Bapak baca ya Maryam 83, kemudian Bapak renungkan omongan saya ini. Sudah Karena kita tahu, belum Pak. narasinya? Bagaimana? Sudah belum narasinya? Ya belum, Pak. Biar Anda paham, nanti Anda baca dan renungkan lagi, Pak, ya omongan saya ini. Nanti Anda akan menyadari, oh betul ya ucapan si bungsu ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, kenapa dia mengutus iblis untuk menyesatkan orang-orang kafir? Di mana kasihnya? Kan seperti itu, Pak. Yang dikatakan kalau Allah itu Maha Kasih, Pak, Allah yang benar itu memiliki kasih. Tidak ada alasan dia untuk sabar dulu, Alif. Alif, sabar dulu. Nanti baru kalau mau kerasukan sebentar, Alif, ya. Saya di sini membedakan Allah yang benar dengan Allah yang Maha Penyesat. Karena Allah yang Maha Penyesat itu sudah terbukti ajarannya itu, buah-buahnya sudah kelihatan. Itu Allah yang penyesat. Dari firman-Nya saja sudah menyesatkan. Di situ Anda harus renungkan. Kalau Allah itu Maha Kasih, kenapa dia mengutus iblis untuk menyesatkan orang kafir? Orang kafir tersesat berarti sumbernya dari mana? Kamu itu bertanya apa ingin bernarasi? Bukan bertanya, saya menarasikan dan meluruskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Siapa meluruskan Islam? Sabar dulu Alif. Saya hanya membaca Biarin Al-Quran. aja saudaraku Ana Alif. Kenapa saya biarkan? Karena kita akan melihat bagaimana murid pengikut Paulus atau iblis itu yang menyamar menjadi Yesus berkhutbah. Kemarin Dalam aja nama soal Yesus, Pak. perintah Dalam nama 10 perintah Yesus, saya hukum Tuhan menolak iblis, gimana, Pak. Dani? Dalam nama Jangan Yesus membunuh. kami Gimana tidak junjunganmu? terpengaruh dengan iblis, Pak Dan, ya. Kuasa-kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus itu semua kami lenyapkan. Kenapa? Karena yang mengutus, Pak, yang mengutus iblis ke dalam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, enyalah iblis. Karena yang mengutus itu Allah kalian, Pak. Tertulis di Maryam 83. Itu tidak bisa terbantahkan. 5 menit. Eksplisit. 5 menit lewat. Ya, silakan Anda bantah itu Al-Quran Anda sendiri. Oke, saya melakukan antetesis ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali yang Anda sampaikan tadi. Supaya orang-orang kafir itu kan jelas ya. Orang-orang kafir itu artinya orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau mengingkari kebenaran. Karena orang-orang kafir ini sifatnya licik. Dia menyembunyikan kekafirannya. Maka Allah dorong supaya kelihatan kepada orang-orang beriman. Dengan dorongan itulah terbuka kekafirannya. Maka kekafirannya tidak akan bisa tersembunyi. Itu yang pertama. Jawaban saya ya. Yang kedua, Allah itu adalah sumber dari segala sumber. Sumber kebaikan dan sumber kejahatan. Sekali lagi, Allah adalah sumber dari segala sumber.
sumber kebaikan dia akan menciptakan surga, sumber kejahatan adalah tempatnya neraka. Maka kita sebagai manusia untuk memilih, sekali lagi untuk memilih utusan yang mana. Utusan baginda Rasulullah adalah utusan tentang kebenaran. Utusan yang Allah ciptakan kepada iblis adalah untuk kesesatan. Kita mengikuti kesesatan, tempatnya neraka. Kita mengikuti, sekali lagi, kita mengikuti utusan yang sifatnya kebenaran. Para nabi, ikuti. Yang mau mengikuti iblis, kesesatan, tujuannya ke neraka, siksaan. Bagi yang mau mengikuti utusan kebenaran, sekali lagi utusan kebenaran dari para nabi, niscaya jaminannya adalah kenikmatan surga. Surga itu tempat kenikmatan, bukan tempat penyiksaan. Neraka tempat penyiksaan. Silakan kalian pilih. Terima kasih. Emang di surga, emang Allah itu, emang orang Islam itu memiliki kehendak bebas bang untuk memilih. Bukankah Allah itu sudah mengkehendaki segala sesuatu? Kalau Allah sudah Dhani. mengkehendaki segala sesuatu, artinya tidak ada pilihan bang. Dhani, selesaikan dulu yang semalam ini. Silakan bang, silakan. Selesaikan dulu yang semalam ini. Gimana hukum yang keenam? Jangan membun-bun. Tadi si Bungsu Jangan gimana? membun-bun. Mana-mana nggak fokus. Kamu soalnya retorika kata mulu dari semalam. Selesaikan dulu ini. Jangan membun-bun. nggak Poin fokus keenam ya. gimana? Junjungan Silakan kalian mau kemana-mana ya. Bentar, Sudah terjawab bentar. kalian kemana-mana Saya- begitu. Sebentar, saya tengahin dulu. Teman-teman, sebentar ya, biar lebih enak diskusi sebentar. Dulu. Ya. Jelas ya, teman-teman. Saya berharap teman-teman berdiskusi, bicara bergantian ya. Dari Pak Dhani, juga di sini ada anak Alif, ada teman-teman dari Kristen juga, dan saya berharap kita menyampaikan segala sesuatu itu berdasarkan konteks data ya, agar kita bisa membawa edukasi bagi teman-teman yang selalu mengeluarkan biaya untuk menonton, untuk mendengarkan setiap paparan-paparan yang kita sampaikan. Nah, tadi menarik yang Pak Dhani sampaikan, yang diskusi Pak Dhani dengan Bungsu ya, yang Pak Dhani sampaikan dengan Bungsu tentang apa itu Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, dan yang Pak Dhani tadi sampaikan, kalau salah memilih berarti ya tempatnya di neraka, yang adalah yang tadi Pak Dhani sebutkan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan, sedangkan surga itu adalah tempat untuk kenikmatan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan surah 3 ayat yang ke-36 Pak Dhani? Yang dikatakan seperti ini, ketika melahirkan dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohonkan perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk. Nah, tadi saya katakan menarik yang Pak Dhani sampaikan, bahwa kalau salah memilih berarti memilih ajaran dari setan itu sendiri. Nah, di dalam NU Online mengutip dari ayat surah Ali Imran ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini, Pak Dhani. Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ini tafsiran dari NU Online ya.
ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak terampuni, yang tak terampun, yang setan yang terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa dan putra Maryam dan sang ibu alaihi salam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, Siti Imran, sebelumnya pernah berdoa. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Juga disebutkan dalam hadis ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai kaki, tabir, HR Pekuri dan HR Muslim. Nah, tadi Pak Dhani mengatakan bahwa kalau salah memilih berarti memilih jalan setan atau akan tersesat. Nah, di sini dikatakan Pak Dhani bahwa setiap anak yang lahir itu ditempeleng oleh setan. Hanya 2 sosok saja yang Allah lindungi, yaitu Isa dan ibunya. Nah, pertanyaan saya Pak Dhani, apakah Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan Pak Dhani? Karena hanya 2 orang saja yang Allah lindungi, ya, di dalam Kemenak, di dalam tafsir Kemenak juga mengatakan demikian, bahwa hanya Isa dan ibunya yang dilindungi. Ya. Tapi semuanya itu ditusuk dan ditempeleng oleh setan. Nah, pertanyaannya Pak Dhani, kalau Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, pernahkah dia ditempeleng oleh setan? Sudah belum? Sudah. Oke, terima kasih. Sekali lagi, bicara tafsir. Tafsir adalah hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia itu untuk mencari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Upaya Gila, manusia bos. untuk mencari Itu kebenaran. dari semalam cuma ngelongor aja. Upaya manusia untuk mencari kebenaran itu bisa benar dan bisa salah. Itu namanya tafsir. Tafsir, makanya antara tafsir satu dengan tafsir yang lain pasti berbeda. Kenapa berbeda? Itulah hasil pencarian manusia untuk mencari, mengerucut, menemukan yang mendekati kebenaran atau mendekati makna atau yang dikategorikan sebagai Pak Dhani, konsep daripada ayat tersebut. Pertanyaan saya tadi, ya, karena ini saya ambil dari sumber Islam sendiri. Pertanyaannya saya, ya, karena di dalam situ dikatakan di Al-Quran juga mengatakan hanya Isa dan ibunya yang dilindungi Allah, yang dijaga ketat oleh Allah itu sendiri. Dan mereka, Isa dan ibunya itu terbebas dari tamparan setan. Tidak ada Al-Quran seperti itu, Pak. Tidak ada Al-Quran seperti itu. Tidak ada Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Oke. Yang ada itu tafsir. Di sini dikatakan seperti ini, ya. Ya. Di sini dikatakan seperti ini. Ketika melahirkan, dia berkata, wahai Tuanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan terkutuk. Nah, ketika ditafsir dikatakan bahwa Maria dan putranya itu yang dilindungi oleh Allah. Dan sama sekali tidak disentuh oleh setan. Mohon maaf, saya bilang tadi, kalau Anda katakan di Al-Quran salah, itu di saat Zakaria berbicara, ya. Kemudian si Imran. Berarti Bapak tidak menerima tafsir.
Berarti Pak Dhani tidak menerima tafsir. Kita menerima semua tafsir. Tafsir itu hasil pemikiran manusia. Hasil Saya tanya pemikiran dulu, manusia Pak bisa Dhani. benar, bisa salah. Tidak semua Iya, tafsir itu sama. Dengarin dulu Pak Dhani. Pak Dhani menerima tafsir atau tidak menerima tafsir? Menerima semua tafsir itu kita terima Tafsir semuanya. mengatakan bahwa semua manusia ditempeleng, semua anak cucu Adam ditempeleng oleh setan, kecuali Isa dan ibunya. Pertanyaan saya kan tadi simpel. Kalau hanya Isa dan ibunya yang dilindungi dari tempeleng setan, Nabi Muhammad pernah nggak ditempeleng oleh setan? Oke, sekali lagi saya tegaskan. Saya terima semua tafsir. Bukan berarti saya membenarkan semua tafsir. Paham? Oke, Itu dengarin cuma Pak Dhani, saya baca. retorika Paham nggak? aja itu, bos. Ketika manusia melahirkan, ya, jangan standar ganda Pak Dhani ya. Loh, saya Ketika menerima semua manusia tafsir. dilahirkan dari Saya perut katakan semua rahim tafsir itu ibunya. berbeda-beda. Dengarin dulu Pak Dhani. Gimana sih? Dengarin dulu Pak Dhani ya. Saya baca Aduh. ya. Dari NU Online, Nahdlatul Ulama, ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihi salam. Nah, hanya Isa dan ibunya yang tidak ditempeleng oleh setan. Pertanyaan saya kan simpel Pak Dhani. Apakah Nabi Muhammad ditempeleng oleh setan ketika dia dilahirkan? Saya tidak pernah membahas tafsir, Pak. Tafsir itu saya katakan, sekali lagi, setiap tafsir itu berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Maka tafsir itu adalah hasil pemikiran manusia. Coba Pak Dhani ambilkan sebuah tafsir yang lebih enak kita bahas. Saya juga bisa menafsir, Anda bisa menafsir. Udah dibilang host, Anak dia ini Alif bisa suka menafsir. retorika doang. Pak Dhani, Apa masalahnya? Sesuai dengan apa kemampuannya. urgensinya Anda menafsirkan dan apa urgensinya saya menafsirkan? Karena Urgensinya semua penafsir adalah di sini, niat. Innama a'malu binniyat. dengarin dulu Pak Dhani. Anda Karena aja yang mau semua didengar, saya yang nggak sudah mau didengar begitu. menafsirkan di sini, ini sudah Begitu. dipublish. Hanya Anda Sudah saja yang boleh dipublish didengar. dan sudah diakui Umat oleh Islam nggak boleh mendengar, didengarkan. Begitu, membungkam. Dengarin dulu. Anda mengatakan ketika kita baca tafsir, Anda bilang tadi Anda percaya tafsir. Ya, tapi ketika kita baca tafsir, kamu bilang tidak semua. Kamu standar ganda, Dhani. Dengan framing saya terima semua. Loh. Framing Gimana? bagaimana? Kamu sendiri mengatakan seperti itu. Saya menerima tafsir, tapi tidak semua tafsir saya terima. Ini dari NU Online loh, Ini yang mengatakan hal demikian. Boleh Bukan, saya tanggapi host? Oke, silahkan. Ali, Anak lanjut. Ali. Iya, Kalau terima kasih. dari aku ya, aku masih menghargai Pak Ana. Cuman kalau Pak Dhani jujur aja, semalam satu Komal tuh emang puyeng sama dia. Agak lain emang dia. Iya, Terima bagaimana kasih. tentang QS Terima kasih host. 3 ayat Iya. yang ketiga? Nah, Iya, begini host, saya apa ya namanya ya, saya sangat setuju dengan Pak Dhani. Ketika hostnya itu lari ke tafsir, nanti kan ujung-ujungnya saya apa ya namanya ya, udah. Sardus, salam. Ya, lanjut. iya begini Bang, ketika bicara tafsir ya, terus membahas tafsir kan ujung-ujungnya nanti kan pendapat orang yang dibahas. Tolong kita apa ya, fokus kepada ayat Al-Quran itu sendiri. Oke, Seperti itu. terima Begini kasih, Bang, Bro. begini Bang, ini belum sampai kepada tanggapan saya. Abang itu membawakan narasi itu ayat Al-Quran apa hadis? Yang saya tanyakan satu. Terus abang itu Ini bertanya, Al-Quran kan tadi saya sudah katakan Alif surah 3 ayat 36. begini Host, ayat iya 36. begini. Makanya saya sependapat dengan Pak Dhani tadi. Karena apa? Di dalam ayat Al-Quran tidak pernah ada
apa ya ayat seperti itu? Saya juga bingung. Ya, silakan host. Oh, Kalau memang Pak kalian Ana tidak ini menerima tafsir ya, Pak oke. Ana ini sepakat sama Pak Alif Ya, ya. kalau Sekarang memang aku itu tanya, tidak menerima tafsir, coba Pak Dani dengan anak Alif coba baca ini ya. Kalau nggak mau terima tafsir, ya, nggak usah lari ke tafsir ya. Saya berharap tetap pertahankan argumen anak Alif dan Pak Dani, ya. Pertahankan argumen kalian. Saya akan menunjukkan ini kepada kalian. Jangan lari ke tafsir, ya. Saya akan buka dari Al-Quran. Dan saya berharap Anda berdua tetap kekeh pada pernyataannya, jangan lari ke tafsir. Ini dari surah An-Nisa ayat 174. Saya tanya, siapa Tuhanmu di sini? Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Siapa yang disebutkan? Muhammad. Saya tanya, siapa Tuhan kalian di sini? Ini dari surah An-Nisa ayat 100. Tuhan kami sang pencipta alam semesta lah. Oke. Gimana? Rabbul Dani, samawati wal saya ardh tanya, wa ma Tuhanmu di bainahuma. sini siapa di sini? Di sini. Ayat itu bisa berkesinambungan dengan yang lain. Oke, saya Antara tanya ayat sekali lagi Pak yang Dani, lain. ya. Jangan ke tafsir ya. Saya mengikuti pernyataan penegasanmu, jangan ke tafsir. Siapa Tuhanmu di sini? Karena Al-Quran di sini menyebutkan Muhammad. Tuhanmu Muhammad dengan mujizatnya. Saya tanya kamu, siapa Tuhanmu di sini? Dani. Maka kalau orang Saya tanya tergelincir sekali dan- lagi, jangan membaca terjemahan. jangan pelintir. Siapa Tuhanmu di sini? kok Dani, terjemahan? Bang, boleh saya tanggapin, Abang? Boleh saya tanggapi? silahkan. Atau saya perbesarkan. Silahkan bro, silahkan tanggapi. Itu tinggal kau screenshot. Iya. Iya, Ini begini dari surah Abang. An-Nisa, ya, Iya. 174. Bacaannya, Bang. Surah apa itu? Iya. Ini kan yang dimaksudkan An-Nisa, oke. Ya, ayat oke, 104. baik. Begini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuron Ya. mubina. Naurom, Saya tidak Mubiana. tafsirkan Bang ya. Saya tidak Naurom saya Mubiana, tidak betul? tafsirkan. Padahal Oke. ini sudah jelas. Begini ya Bang, begini. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'akum karena saya membutuhkan arti. Tapi jangan ya Bang, ini sebenarnya ya. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran. Kebenaran ya, tanpa ini Nabi Muhammad kan tafsiran dan mukjizatnya. Bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan Nah, kepadamu pertanyaan di situ Tuhanmu itu di situ siapa, bro? Merujuk kepada ya siapa? Tuhanmu, merujuk kepada Tuhan, Ini kan sudah Ya, jelas ini Tuhan di situ Ketika- siapa? Begini abang kan mau bernarasi bahwa Tuhanmu itu merujuk kepada Nabi Muhammad, kan ini enggak sinkron, ini menunjukkan Tuhanmu bang. Oke, Ini, wahai ini. manusia, sungguh telah Sesungguhnya datang telah kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan kalian. Bukti kebenaran. Oke, Ini kan, Tuhan kalian, betul? Ya, konteksnya ini wahyu Oke. kepada Nabi Muhammad. Yang harus dikatakan dengan ini ikan Coba- apa namanya tafsir. Coba buka Dari- Quranmu, coba kau perhatikan di sini. Yang kamu buka dengan yang ini berbeda. Sebenarnya abang, Sebentar. Iya. Terjemahan yang kamu baca dengan yang saya tampilkan di sini punya nggak perbedaan yang signifikan di sini? nggak ada bang, nggak ada. Ini Di mana? Ini Nggak ada. dari Coba kau NU tampilkan online, ya. punyamu. Coba kau Iya, tampilkan dari bentar, NU ya. Saya besarin kamu juga. Ya. Kamu buka terjemahannya itu, kita sandingkan. Coba buka terjemahanmu Iya. itu. Islam Ya, bukan buka. umat. Oke. Terima buka kasih. terjemahannya. Islam Iya. bukan Kebenaran di terjemahan. situ betul?
kebenaran Ya udah diam kau kebenaran Dani. kebenaran Islam Nabi bukan cuma Muhammad itu. terjemahan. Sebentar, Iya. Dani. Udah diam kau, Sebentar, tes kau Dani. nanti. Ya. Wahai Kau diam saja dulu manusia, di situ. Sebentar, anak Ali. wahai manusia sama ya. Wahai Ya, sebentar. Bukan itu menjadi fokusnya, bro. Di situ sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, betul? ya Itu betul. yang kamu buka sekarang itu adalah tahun 2029. Ya. Itu yang kamu buka sekarang. Iya. Versi yang kamu buka itu adalah tahun 2029. Ini Coba kamu buka 2002. Coba kamu buka 2029 2002, 2008 dan sebagainya. Abang, Al-Quran itu kan sudah jelas ada teks aslinya, Bang. Saya mengerti. Iya. Yakinkah kamu orang Indonesia seluruhnya tahu teks Al-Quran? Lo nggak peduli, Bang, masalah tahu atau tidak tahunya. Makanya yang tidak tahu itu harus belajar. Sebentar. Karena yang berhak untuk menerjemahkan bukan siapa-siapa, tapi lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Coba tampilkan lagi yang tadi kamu buka, bro. Kita lihat sama-sama. Tampilkan. Ya, di terjemahannya itu, bro. Ngedabrusnya di situ. Di terjemahannya. Ya. Coba baca punyamu. Sampai di kebenaran Nabi Muhammad, kan? Di sini bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad. Ya. Bukti kebenaran Al-Quran Nabi tidak Muhammad boleh di situ dengan terjemahan. Terima kasih. Ya, kau di bawah dulu Dani ya. Kau nggak bisa diajak berdiskusi pakai data Dani ya. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Ya. Gimana, Bang? Coba Menurut kau Abang lihat yang beda apanya? terjemahanmu dan terjemahan saya di sini membingungkan tidak? Bukti kebenaran dari Tuhanmu. Saya bacakan punya Abang dulu. Saya bacakan punya Bang hostnya dulu ya. Terus wahai manusia, Baca dengan sesungguhnya yang telah dalam kurung, bro. Baca yang dengan dalam kurung supaya pendengarnya. di sini ya ayuhan nas, Bang. Ya ayuhan nas. Dibaca karena ini yang Ini bikin manusia, ini. kan? Iya. Memang repot memang ya, Bang. Kalau tidak coba ada dulu, bro. saya sedikit. Iya. Oke, coba. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Terus lebih ke itu, Bang. Kepadamu bukti dari kebenaran dari Tuhanmu, betul. Coba sekarang kau baca punyamu. Ya. Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Rasanya sama, Bang. Beda Nabi Muhammad di situ. Loh, ini kan penafsiran. Iya, makanya saya tadi berbicara tentang kalau ini dengarin anak Ali, penafsiran ya, jangan tapi ngedablus. lebih kepada rujukan. Dengarin, bicara gantian, bro. Iya. Saya tadi bilang kita berbicara tentang teks terjemahan Indonesia. Di sini dikatakan bukti kebenaran dari Tuhanmu. Oke? Di tempatmu, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad. Justru Tuhan jadi nomor 2, Muhammad jadi nomor pertama. Di sini ya bukti kebenaran Tuhanmu Muhammad nomor 2. Boleh saya jelaskan, Abang? Apa yang kau mau jelaskan, bro? Itu sudah secara tegas dan eksplisit mengatakan hal demikian. Justru di sini, Bang, ini Bang, kalau Abang paham ya, mir rabbikum, bagaimana Abang itu mendefinisikan Muhammad nomor 1? Di sini adalah mir rabbikum, dari Tuhan. Saya membaca terjemahan yang saya Sedangkan baca tadi, itu Bang, tadi kan ya ayuhan nasu qad ja'akum di sini yang ditafsirkan Muhammad dan sebentar anak Alif. Yang saya baca itu adalah terjemahan Indonesia, ya. Kalau memang itu kamu berpatokan kepada Al-Quran, oke, saya ikutin kamu. Sekarang saya minta pertanggungjawabanmu tentang ini, ya.
Oke. Menurutmu, ya, menurutmu ayat di depan ini sesuai enggak dengan Al-Quran, dengan aslinya di sini, ya? Menurutmu, ya? Kau baca dulu terjemahannya. Silahkan dibaca terjemahannya. Karena ini semua tidak ada di dalam huruf. Silahkan dibaca. Dan Silahkan kami dengarkan. anugerahkan, iya, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan Dan kami kami berikan anugerahkan kepadanya, kepada Ibrahim, betul? Nah, iya, coba kau baca Arab teks. Silahkan. wa wahabna lahu, ya, paham apa wa wahabna, Bang? Silahkan Atau dibaca. Saya suruh Anda baca, nanti saya kritisi Anda di kemudian. iya, wa wahabna lahu, Silahkan. dan kami anugerahkan lahu, ada hu di situ, merujuk ke siapa, Iya. Bang? Lahu di situ merujuk kepada siapa? Silahkan dibaca dulu. Ya repot kalau nggak paham, Bang. Diskusi Enggak. kalau nggak Saya paham, minta satunya kamu nggak paham, baca. nggak nyambung, Saya Bang. minta kamu baca. Mending saya turun saja buku gitu kamu daripada dari Kobuka. diskusi. Anak Alif, saya minta kamu Ya kau di situ baca, di bukan situ buku wa kau dari wahabna Kobuka. lahu. Oke. Dan kami anugerahkan. Sekarang kau mengatakan lahu ini adalah Ibrahim, betul? Iya, betul. Coba kau Ada copy rujukannya di situ. Kata lahu itu kau terjemahkan ke Arab. Dia merujuk tidak Iya, kepada wa wahabna lahu, wa wahabna, Sebentar kami ya. anugerahkan lahu. Sebentar ya. Saya akan copy, saya akan tulis dalam teks ya, lahu ya, kita buka dari terjemahan Arab ya. Ya, translate. Pertahankan argumen. Ya. Ya, ini lahu berarti bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia. Oke, kita cari Indonesia dulu. Cari dulu. Oke, Inggris. Ini kita bikin ke Arab. Ya. Ini Bro, Bang, saya tunjuk. Ini sebentar, Bang, ini Bang. saya sudah biar- buka di sini ya. Saya sudah buka di sini ya. Lahu. Lahu ini kan istilah Indonesia ya. Lahu. Lahu itu bacaan bahasa Arab, Bang. Lahu. Double ini. Coba detek secara otomatis lahu Oke. itu nanti iya. Ini apa artinya di sini, Bro? Ini saya berikan referensi biar abang itu paham. Sebentar. Coba abang Anda mengatakan lahu itu adalah 27 per kata gitu lahu ya. itu, dengarin. Anda tadi mengatakan begitu Anda baca sampai di lahu, Anda mengatakan lahu itu adalah kepada Ibrahim. Ya. Anda tadi mengatakan hal demikian. Kata lahu. Sekarang saya ikutin kamu, ya. Saya ikutin kamu, kita lari ke interlinear text. Ya, saya akan tunjukin kepada Anda. Tolong tunjukin saya kata lahu ini adalah kepada kata lahu di mana ada kata Ibrahim di situ. Interlinear. Itu Bang, lahu Bang. Iya, Padanya di mana? itu. Kata Ibrahim. Kata Lahu, Ibrahim lahu, ini Bang, di mana? lahu. Ya, Lahu itu kepadanya Bang. Lahu itu lahu. Di situ ada wa wahabna. Kepadanya. Wa wahabna itu kami jadi lahu anugerahkan. ini siapa, Bro?
Lahu ini Ya apa kepadanya maksudnya? kan. Sebetulnya kan kepadanya. Lahu itu kan Oke. kepadanya. Nya itu Kami sih kepada siapa? anugerahkan kepada Ini loh, Ibrahim, ini betul? loh. Ini Bang. Biar Sebentar, abang sebentar. juga kalau Kami ingin anugerahkan belajar ya. kepada Ibrahim, betul? Betul tidak? Ya, dan kami anugerahkan Ibrahim, kepada Ibrahim. Ibrahim itu Ya, dalam karena di konteks situ Arab apa? wahabna lahu. Apa Bang? Ibrahim itu dalam konteks Arab bacanya apa? Ibrahim. Tetap Ibrahim. Dalam lafal Arab itu bunyinya seperti apa? Kata Ibrahim. Ibrahim, Bang. Di sini ada ini seperti ini ya. Ini saya Alif, bacakan kamu di nggak jujur. aja. Pertanyaan Makanya saya, abang biar abang paham. Ini Bang, pertanyaan ini saya dalam konteks Arab. Ibrahim itu apa? Bunyinya seperti apa? Coba sekarang, ya. Coba sekarang kau baca ini, ya. Saya minta tolong kau baca ayat ini. Yang bohong saya atau Anda? Silahkan. Iya, di situ wa dan Ibrahim tetap sama wa Ibrahim. Alif. Ya, Coba kau baca ayat ini dulu dalam lafaz Arab. Wa Ibrahim. Ada nggak kata lahu di situ? Loh, bukan seperti itu, Bang. Ketika ada kalimat. Jangan jadi penipu. Turun kau dari sini. Jangan jadi penipu. Ya. Tadi kau memprotes bahwa lahu itu adalah kepada Ibrahim. Ketika saya menunjukin teks yang lain yang menyebutkan Ibrahim secara eksplisit, loh bukan begitu. Ya. Susah sekali untuk berdiskusi jujur, anak Alif. Kenapa kalian seperti itu? Kalau modal diskusi seperti itu, anak Alif, Dani, ya kalian akan ya seperti itu, gak akan pernah berkembang. Ya, Quranmu sendiri saja kau nipu, pernyataan ulamamu sendiri kau nipu. Kemenak sendiri, terjemahan Kemenak sendiri, kau nipu. Harus lebih mengikuti pernyataan dirimu dan Dani. Seakan-akan Kemenak itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kau dengan Dani. Gitu loh. Dani menyatakan semua tafsir saya terima. Ketika saya lari ke tafsir, oh tidak semua tafsir saya terima, kan goblok. Ya. Ini ya, inilah akibat dari mengikuti ajaran setan. Maaf kata anak Alif ya. Saya bisa membuat kamu tidak bisa berkata-kata dengan isi Quranmu sendiri itu, bro. Baru 2 ayat saja yang saya bawakan, kamu sudah ngedabrus kemana-mana. Lari ke tafsir, oh tidak. Lari ke terjemahan, oh tidak. Lari ke original teks. Original teksnya saja kau nipu. Quranmu sendiri kau bisa tipu original teksnya, apalagi kitab orang. Ya anak Alif ya. Kau dengan Dani itu 11-12 anak Alif. Quranmu sendiri, saya menunjukin Al-Ankabut. Terus Ali Imran ayat 36, ya. Saya komparasikan 2 ayat itu untuk minta kejujuran kalian itu seperti apa. Ya. Bahkan dalam original teksnya saja kau nipu. Kau mengatakan lahu itu adalah Ibrahim. Ketika saya bawa kau ke bahasa Arab, ke kalimat yang menyebutkan Ibrahim dalam konteks Arab, kau baca sendiri. Oh bukan begitu, kan goblok namanya itu. Ya.
Itu goblok nggak seperti itu? Gimana Sanctus? Sanctus. Iya, seperti yang Jadi aku bilang, sediakan Podrex. jadi gitu jadi gitu. Saya caranya diskusi dengan mereka seperti itu. Saya akan ikuti terus dulu. Sampai di mana saya betul-betul membuat mereka itu malu dengan kitabnya sendiri. Tadi kan dia memprotes, mempertahankan lahu itu kepada Ibrahim. Saya biarin saja, silahkan. Nanti terakhir baru saya tunjukin kata bahasa Arab yang ada kata Ibrahim di situ. Ketahuan kan kalau penipu. Kalau semalam si Dani bilang dia percaya 10 perintah Tuhan. Tapi dia bilang dia masih mengikuti junjungannya. Kutanyain poin ke-6 tadi, dia nggak jujur semalam. Muter-muter tuh, kan dibilang jangan membun-bun. Bahkan hukum murtadnya pun menurut 4 mazhab kan memang harus Betul. digituin. Tetap aja muter dia, 4 jam ini semalam. Memang susah sama mereka. Coba naik. Yang Islam coba naik. Kita bukan berdiskusi itu untuk mencari menang dan kalah. Ya. 2 ayat tersebut tadi saya bawa, saya sebenarnya ingin mengetahui sampai di mana kejujuran orang Islam. Ya. Ternyata dalam teks Arab saja kalian menipu teks Arabnya sendiri loh. Kalian memfitnah teks Arab itu sendiri. Lahu itu bukan Ibrahim. Ya. Ketika dibawakan ke kalimat yang adanya kata Ibrahim di situ, bingung dia. Naik Pak Abi Saifuddin. Nah, inilah yang saya katakan. Udah naik belum? Ini yang saya katakan berat. Ya, saya itu diskusinya lembut, santun. Dan saya memberikan kau ruang untuk kau ngomong apapun itu kau suka. Silahkan kau ngomong apa saja. Tapi saya akan menggigit kau di akhir. Salam Arum. Dan ketika saya menggigit pasti kau tidak berdaya. Betul tidak? Betul tadi tidak bro. Dia memprotes dan dia tetap mempertahankan lahu itu adalah kepada Ibrahim. Iya. Betul kan? Makanya gak jelas. Bahkan dia bilang kan tafsiran gak usah dipakai. Maunya secara langsung dibawa ke Quran begitu dia. Ketika saya bawa ke yang original Arab yang ada kata Ibrahim. Bingung sendiri kan? Berarti nyata penipu kan bro? Iya bro. Shalom Arum. Arum. Masih loading dia itu. Enggak, sudah ready. Kalau mereka enggak tipu-tipu bro, musnah mereka. Musnah. Nah semalam juga ada topik menarik gitu host di roomku. Adalah pengajar dari luar, ya dia ngajarkan tentang Dewa Bulan. Tapi aku kalau bahas di sini ngeri sih, nanti di Sherlock aku.
kalau materinya belum dirimu kuasai betul, bro, jangan dulu. Kecuali kalau sudah dikuasai betul-betul menguasai materi tersebut, silakan. Saya gitu, bro. Saya membawa sesuatu yang betul-betul materi yang saya bawakan itu harus saya kuasai dulu. Arum, dirimu lagi ngapain itu? Baru tersambung. Shalom, Arum. Shalom Arum. Shalom. Apa kabar dirimu? Ya baik, puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Ada yang mau disampaikan Arum? Kayaknya tadi cukup gregetan dibawa tadi ya. Ya ingin denger aja, nambah pengetahuan gitu. Iya. Jadi tambah mengerti itu siapa Allah yang kita sembah. Jadi lebih mendalam gitu. Oke, silahkan Bro Saktus atau Prof. Siapa Allah yang benar yang harus kita sembah? Silahkan Bro. Nanti saya menambahkan Bro, saya masih mau makan dulu. Sanctus. Pak Prof aja. Atau Prof. enggak Pak Host, aku takut kepelintir. Prof. Oh Prof. Bentar ya. Saya simpan dulu. Siapa Allah yang benar? Apakah Allah yang benar dapat diperkenalkan oleh manusia yang penuh dosa? Tentu tidak. Ya. Karena Allah yang benar dalam teologi kekristenan, dia itu adalah roh, terang yang tak terhampiri, yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia. Karena kita manusia berdosa, sedangkan Allah itu, dia kudus, suci, dan mulia. Adakah seorang manusia yang dengan upayanya dapat melihat atau dapat menjumpai Allah yang benar? Tidak demikian. Sekalipun itu para nabi, tidak seorang pun yang mampu melihat Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu adalah terang yang tak terhampiri. Ya, ntar ya, saya coba buka Alkitab. Sorry, saya dari dapur. Bentar ya, sisterku. Ya. Oke, kita akan masuk ya. Ya, menurut Alkitab, Allah yang benar adalah satu-satunya kebenaran ilahi yang unik, kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir, yang telah menyatakan dirinya secara historis. Pengenalan akan Allah ini berkembang secara kontekstual di sepanjang narasi Alkitab, membedakannya dari ilah-ilah lain yang disembah manusia pada zaman awal-awal. Teman-teman harap tap-tap layar, kalau bisa jangan lupa absen, kita kena pembatasan loh. Ya. Perjanjian lama contohnya, Allah Israel yang esa dan cemburu. Dalam perjanjian lama, Allah yang benar pertama kali diperkenalkan sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah oleh bangsa Israel, yang membedakannya dari ilah-ilah bangsa lain. Bentar ya, saya sambung dulu ke ini. Suaraku kayaknya kurang kencang.
Ada ada ya, oke, sudah ada suaranya. Mana Manos? Oke, saya ulangi, dalam perjanjian lama Allah Israel yang Esa dan cemburu, ya, Allah yang benar pertama kali diperkenalkan sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah oleh bangsa Israel, yang membedakannya dari ilah-ilah bangsa lain. Identitas dan eksklusif tentang Allah yang benar. Ketika berbicara dengan Musa, Allah menyatakan dirinya dengan nama Yahweh yang sering diterjemahkan sebagai Tuhan dalam konteks huruf besar dan menegaskan bahwa tidak ada Allah lain di sampingnya yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 3. Hubungan Allah dengan bangsa Israel dibangun atas perjanjian ketaatan Israel kepadanya akan membawa berkat, sementara penyembahan ilah lain akan mendatangkan hukuman yang berat bagi manusia yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Pencipta dan pemelihara Allah yang benar. Kitab Kejadian memperkenalkan Allah sebagai pencipta alam semesta, ya, dan pemelihara segala sesuatu, seperti yang ditulis dalam kitab Ayub 12 ayat yang 10. Perjanjian baru sebagai penggenapan Allah yang benar melalui Yesus Kristus, dan memperjelas wahyu tentang Allah yang benar dengan memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Roh Kudus. Ajaran Kristen menyatakan bahwa Allah yang tunggal itu terdiri dari 3 pribadi yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang ditulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Pernyataan Yesus Kristus menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat yang ke-30, dan menyebut Bapanya sebagai satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat yang ke-3. Ini bukan berarti meniadakan keilahian Yesus, tetapi menegaskan bahwa Bapa adalah satu-satunya sumber keilahian yang diwahyukan dalam Anaknya dan Roh Kudus itu sendiri. Perjanjian baru menyoroti kasih Allah yang tak terukur, yang menyatakannya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan ini memungkinkan umat manusia untuk berdamai dengan Allah dan memiliki pengharapan untuk hidup di kemudian hari. Yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata setiap orang itu merujuk kepada individu. Jadi keselamatan itu adalah tindakan nyata, keputusan secara pribadi. Ya. Sifat-sifat Allah yang benar terungkap secara konsisten di seluruh Alkitab, memiliki kuasa tak terbatas atas segala sesuatu. Allah yang benar, Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, termasuk pikiran dan hati manusia. Allah yang benar hadir di mana saja pada saat yang bersamaan. Allah yang benar itu memiliki sifat kekal, ya, tidak berawal dan tidak juga berakhir. Adil dan kudus, tidak dapat mentolerir dosa dan selalu bertindak adil. Itu sifat Allah yang benar. Kasih, sumber kasih dan inti dari kebenaran itu sendiri.
Nah, perbedaannya dengan ilah lain, Alkitab membedakan antara Allah yang benar dengan ilah-ilah lain dengan cara berikut. Ya. Ilah palsu diciptakan. Allah menciptakan patung-patung berhala dibuat oleh tangan manusia, tidak memiliki kuasa dan tidak dapat bertindak. Sebaliknya, Allah yang benar adalah pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Ilah palsu atau Allah palsu membutuhkan penyembahan. Allah menawarkan kasih karunia. Kalau Allah yang benar tidak membutuhkan penyembahan, tapi Dia yang menawarkan kasih karunia kepada umat manusia. Penyembahan berhala seringkali didasarkan pada ketakutan, tetapi hubungan dengan Allah yang benar dibangun di atas kasih karunia dan kepercayaan. Allah yang benar, Allah yang sejati, menyatakan diri. Ilah palsu bisu. Allah yang benar berbicara melalui firman-Nya. Para nabi dan akhirnya melalui Yesus Kristus. Sementara itu, berhala dan ilah-ilah lain tidak dapat berbicara atau bertindak. Cara mengenal Allah yang benar, pengenalan akan Allah yang benar bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi sebuah hubungan pribadi melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang mengajar manusia tentang siapa Dia dan kehendaknya. Melalui doa adalah cara berkomunikasi dengan Allah yang benar, yang memungkinkan pengenalan pribadi dan pertumbuhan iman kepada Allah yang benar. Melalui Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa atau Allah yang benar. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Melalui Roh Kudus akan membantu orang percaya untuk memahami kebenaran Alkitab dan memampukan mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memampukan orang percaya untuk membedakan Allah yang tidak benar dan Allah yang benar, atau ilah-ilah lain atau Allah palsu dengan Allah yang benar yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada lagi yang mau ditanyakan, Sister? Jadi, Sister, intinya berbicara tentang Allah yang benar. Tidak seorang pun manusia yang dapat memperkenalkan Allah yang benar. Sekali lagi saya katakan, karena Allah yang benar adalah terang yang tak terhampiri. Bagaimana manusia berdosa dapat berkomunikasi dengan Allah yang benar? Agar kita manusia bisa berkomunikasi kembali dengan Allah yang benar, maka Dia mengutus firman-Nya ke bumi mengambil rupa manusia, agar manusia bisa berkomunikasi dengan firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi di luar dari Yesus Kristus, ya, tidak seorang pun manusia yang dapat mengenal Allah yang benar. Tidak seorang pun manusia yang mampu
mencapai Allah yang benar dengan usaha atau logika kita sendiri. Kita sebagai pengikut Kristus itu bersyukur sekali. Karena kita nggak capek-capek untuk mencari Allah yang benar. Untuk menemukan Allah yang benar. Tapi dialah yang mencari kita. Karena Allah yang benar ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa berusaha Adam dan Hawa berusaha untuk bersembunyi dari Allah yang benar. Tapi Allah yang benar itu mencari mereka, bahkan bersuara, bahkan memanggil, Adam, di manakah engkau? Karena Adam mendengarkan panggilan dari Allah itu sendiri, dia menjawab, kami di sini Tuhan, tapi kami telanjang. Allah yang benar mencari manusia yang berdosa. Nah, kalau Allah-Allah lain atau Allah-Allah palsu, jangankan mendengarkan suaranya, apalagi mau menampakkan wujudnya. Bagaimana dia bisa menampakkan wujudnya sedangkan dia adalah benda mati? Berbeda dengan Allah kita adalah roh. Ya, silahkan. Yang mau naik silahkan. Yang mau bertanya lagi silahkan. Eli Rahayu, Shalom. Adrian 78. Coba teman-teman yang dari Islam naiklah kalau berani. Ya. Naiklah paparkan tentang Allah kalian itu. Yang penting jangan ngedabrus tanpa data. Karena saya selalu menggunakan data. Herannya ketika kita menggunakan data, kitab kalian sendiri kalian tipu. Kalian plesetkan. Kitabmu sendiri kau sudah memplesetkan, apalagi kitab orang lain. Ya. Prof monitor. Ros Narwastu, naiklah Ros. Ros Narwastu, silahkan naik kalau mau bertanya.